تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita hadir di dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Semoga amal kita pagi hari ini diterima oleh Allah dan kita istiqamah di dalam jalan ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad ketiga kita rutin mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan bulan kemarin kita sampai pada pembahasan penolakan kafir Quraisy atas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pagi hari ini masuk pada pembahasan hijrah kaum muslimin ke Habasyah atau Ethiopia, ya. Ketika kaum muslimin ditindas, ya, disakiti, kemudian mereka disiksa, ya. Berbagai macam motif orang-orang kafir Mekah saat itu, Bapak Ibu, menolak dakwah Nabi Muhammad, ya. Ada yang karena motifnya ekonomi, ada yang karena kekuasaan, ada yang memang karena masih berpegang teguh terhadap agama nenek moyang mereka. Baik. Kemudian mereka tidak hanya melakukan penolakan, tapi juga mereka melakukan tindakan yang kasar kepada sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat Nabi yang miskin, ya, seperti Bilal bin Rabah, kemudian ada lagi Ammar bin Yasar, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Bapak Ibu, ya, mereka siksa, mereka intimidasi, kemudian mereka melakukan kekerasan yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk hijrah ke Habasyah, ya, karena di Mekah sepertinya sudah tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Kemanapun kaum muslimin pergi bersembunyi akan diketahui oleh orang kafir Mekah, ya. Mereka akan menyiksa kaum muslimin, akan menyusahkan kaum muslimin, kemudian akan menindas kaum muslimin. Maka kondisi itu sangat memprihatinkan, ya. Nabi SAW
kemudian menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Tapi tidak semua sahabat kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Hanya orang-orang tertentu saja, yang mana hijrah itu berjumlah 16 sahabat. Ini hijrah pertama ke Habasyah, ada 16 sahabat Nabi. Ya. 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Nah, hijrah itu dipimpin oleh sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi, namanya Utsman bin Affan, yang saat itu beliau membawa serta istrinya yang bernama Ruqayyah. Utsman bin Affan seorang laki-laki yang kaya, tampan, dan punya sifat pemalu. Ya, sampai Nabi menyebutkan dalam hadis, sahabatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Saking sifat malu itu melekat kepada Utsman bin Affan, Bapak Ibu, sampai malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa suatu ketika Nabi sedang membuka baju, ya, istilahnya hanya memakai pakaian dari bawah sampai ke pusar, karena biasa musim panas di Arab itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau sudah musim panas, ya panas luar biasa. Kalau sudah musim dingin, dingin luar biasa, ya. Kalau ada sahabat yang datang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tidak pakai baju biasa gitu. Tapi ketika Utsman bin Affan yang datang, Nabi SAW meminta kepada istrinya untuk diambilkan baju. Kemudian Nabi memakai baju, lalu tanya istrinya, wahai Rasulullah, kenapa ketika Utsman yang datang engkau memakai baju? Kata Nabi, malaikat saja malu kepada Utsman, masa saya tidak malu kepada Utsman bin Affan, ya. Dan beliau dipilih oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat untuk menikahi putrinya. Putri Nabi yang pertama yang dinikahi oleh Utsman adalah Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, kemudian Utsman bin Affan dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Kulthum. Jadi setelah Ruqayyah wafat, Bapak Ibu, Utsman itu suka murung, ya, sendiri, sedih. Nabi memperhatikan. Nabi tahu kenapa Utsman hidupnya dirundung dengan kesedihan, kesepian, ya. Nabi tahu, ya. Akhirnya Nabi SAW meminta Utsman untuk menikahi putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulthum. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi, maka beliau dijuluki dengan Dzunnurain. Dzun artinya yang memiliki, An-Nurain dua cahaya. Dzunnurain orang yang memiliki dua cahaya. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pertama ke Habasyah, Bapak Ibu, 16 sahabat itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, hijrah ini bukanlah semata-mata keinginan Rasulullah, tapi memang perintah dari Allah. Rasulullah tidak akan mungkin menginstruksikan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, ya, kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah menurunkan surah Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ya ibadi alladzina amanu taqu, wahai hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Maksudnya, wahai kaum muslimin, kalian orang baik, tidak mungkin Allah balas dengan keburukan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan. Kemudian Allah menyatakan, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas,
tempat tinggal tidak hanya di Mekah, tempat untuk berlindung tidak hanya di Mekah. Nah, ini ayat mengisyaratkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah, ya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Sabarlah kalian wahai kaum muslimin, karena bila kalian sabar atas tindakan, atas kekerasan, atas siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, Allah akan sempurnakan pahala kalian bi ghairi hisab, tanpa batas. Nah, ini ayat supaya kita termotivasi untuk sabar, Bapak Ibu. Jadi orang sabar itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Orang sabar akan dapat pahala yang tidak terbatas. Subhanallah, ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa kabar gembiranya bagi orang yang sabar itu? Dapat pahala tidak terputus, tidak terbatas. Setiap kali dia sabar, dan selama dia sabar, Bapak Ibu, dia dapat catatan amal terus. Catatan kebaikannya berjalan terus. Nah, maka bahagialah ketika kita sabar. Kalau kita berpikir bahwa saat kita sabar itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, keutamaan yang luar biasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang semangat dalam sabar, ya. Saya pernah mencontohkan atau belum di majelis ini, ya. Jadi misalnya ada seorang istri, dikatakan oleh suaminya bilang, biasanya suami panjenengan bilang apa, ibu-ibu? Manggil apa? Hah? Manggil apa biasanya? Oh, gak mau dikasih tahu. Nah, kalau memanggil dengan panggilan wanita yang haram dinikahi, dalam mazhab Hambali hukumnya makruh. Manggil umi, apa lagi? Mama, mami, bunda, ya, itu kan wanita yang haram dinikahi. Umi apa artinya? Ibuku. Maka dia kan istrinya, dipanggil ibuku, ummi, ibuku. Maka dalam mazhab Hambali makruh karena mendekati zihar. Zihar itu seorang suami mempersamakan istrinya dengan ibunya. Ini dalam mazhab Hambali, tapi dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi la ba'sa, tidak apa-apa. Cuman lebih amannya jangan panggil dengan panggilan wanita yang haram untuk dinikahi. Kalau seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan ayah, papi, papa, apa lagi? Dedi dan sebagainya. Nah, itu tidak apa-apa karena zihar ini hanya berlaku ucapan seorang suami kepada istri. Kalau istri mempersamakan suaminya dengan ayahnya, itu tidak termasuk zihar. Nah, hati-hati bapak-bapak, jangan mempersamakan istri kita dengan ibu. Atau menurut jumhur ulama, tidak hanya dengan ibu, dengan wanita yang haram untuk dinikahi. Contoh panjenengan berkata, istriku, punggungmu seperti punggung ibuku, atau wajahmu seperti wajah ibuku. Maka ucapan itu telah terkena dalam hukum zihar. Jadi laki-laki tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafar. Hati-hati. Sampai dia bayar kafar. Haram menggauli istrinya. Kalau di zaman jahiliyah ucapan itu sudah membuat seorang suami istri pisah. Udah telak, Bapak Ibu. Karena itu ucapan yang digunakan oleh orang jahiliyah untuk mentalak istrinya. Tapi di dalam Islam tidak sampai terjadi talak. Hanya saja seorang suami haram untuk menggauli istrinya sampai dia bayar kafarah. Apa kafarahnya? Memerdekakan budak. Beli budak
bukan budak-budak ya. Kalau di Kalimantan budak-budak itu anak-anak. Ya. Budak dibeli kemudian dimerdekakan. Dan ini tidak mudah karena biasanya orang membeli budak itu untuk dijadikan budak. Ya. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ngasih makan orang miskin sebanyak 60. Maka hati-hati. Oleh karena itu dalam mazhab Hambali, memanggil istri dengan panggilan wanita yang haram dinikahi itu hukumnya makruh. Ya, baik, itu tambahan ya. Misalnya suami panjenengan berkata kepada panjenengan ibu-ibu, nah, istriku, sayangku, cintaku, kamu saya akan kasih uang 10 juta. Senang enggak ibu-ibu? Hah? Kok enggak jawab panjenengan? Apa enggak pernah dikasih uang 10 juta? Nah, terus suaminya bilang, tapi syaratnya aku akan cubit kamu. Kamu saya cubit, kata suaminya. Nah, ketika panjenengan dicubit sama suami, tapi habis itu panjenengan dikasih uang 10 juta, panjenengan marah apa bahagia? Ibu-ibu, bahagia apa marah? Bahagia, karena yang ada di otak panjenengan uang 10 juta. Nah, ini paham maksud saya dengan kaitan sabar tadi. Orang itu tidak marah ketika dia dicubit, ketika dia ditampar, ya. Karena setelah itu dia akan dapat uang dan dijanjikan uang 10 juta oleh orang yang mencubitnya. Sebab dalam pikirannya dia itu uang 10 juta. Ketika kita dapat musibah, apa yang Allah berikan kepada kita jika kita sabar, Bapak Ibu? Apa yang Allah berikan? Pahala yang tidak terbatas. Maka pikiran yang seperti inilah yang akan mendorong kita untuk menjadi orang yang sabar. Makanya dalam ayat ini Allah sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai kaum muslimin, Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batas, supaya sahabat semangat menjadi orang yang sabar ketika mereka dalam kesulitan. Ini motivasi untuk mereka, ya. Jadi untuk masuk ke dalam sifat sabar, kita perlu fokus kepada pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar. Dengan begitu kita akan sabar. Bahkan ada juga orang tidak hanya sabar, Bapak Ibu, tapi dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sabar, tapi dia juga bersyukur, ya. Ada seorang ulama namanya Imam Syarih Al-Qadhi. Imam Syarih Al-Qadhi ketika dapat musibah, beliau menyebut alhamdulillah 4 kali. Biasanya kan orang nyebut alhamdulillah itu ketika dapat nopo? Dapat nikmat, dapat rezeki, ya. Dia buat status alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu tanda dapat rezeki biasanya. Tapi Imam Syarih Al-Qadhi menyebut alhamdulillah tidak hanya ketika dapat nikmat, dapat musibah pun beliau menyebut alhamdulillah 4 kali, Bapak Ibu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada orang yang tanya kepada beliau, wahai Imam, kenapa kau sebut alhamdulillah? Bukankah musibah ini menyempitkan hatimu? Bahkan kau sebut alhamdulillah 4 kali. Kata Imam Syarih Al-Qadhi, alhamdulillah yang pertama, sebenarnya Allah punya musibah yang lebih besar, tapi Allah tidak datangkan. Alhamdulillah. Ini cara berpikir yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya sabar, bersyukur juga, ya. Allah punya musibah yang besar, kata beliau, lebih besar daripada ini, tapi Allah tidak datangkan. Alhamdulillah. Ketika seorang suami ditinggal wafat oleh istrinya, alhamdulillah. Tapi jangan banter-banter, ya. Alhamdulillah. Kenapa? Sebenarnya Allah punya musibah yang lebih besar daripada itu. Bisa saja tidak hanya istrinya yang wafat, anaknya juga wafat, orang tuanya juga wafat karena insiden tertentu, ya. Tapi saat itu Allah hanya menurunkan musibah istrinya yang wafat. Akhirnya dia sebut alhamdulillah.
bukan alhamdulillah bisa nikah lagi, boten ya. Itu alhamdulillah tidak benar kayak seperti itu ya. Alhamdulillah maksudnya adalah bersyukur kepada Allah, Allah punya musibah yang lebih besar tapi Allah tidak datangkan. Misalnya panjenengan diserempet ya, pakai motor atau pakai mobil diserempet ya, hanya lecet atau hanya rusak sedikit aja. Kalau panjenengan ingat ucapan Imam Syari Al-Qadi, ya Allah, sebenarnya engkau punya musibah yang lebih besar tapi engkau tidak datangkan saat ini. Alhamdulillah. Jadi sabar dan bersyukur. Kemudian yang kedua, beliau menyebut alhamdulillah karena kata beliau, aku dianugerahkan sabar oleh Allah. Alhamdulillah. Karena ada orang dapat musibah tapi dia tidak punya sifat sabar menghadapi musibah itu. Alhamdulillah kata beliau, aku diberikan kesabaran. Kemudian yang ketiga, beliau menyebut alhamdulillah karena dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, pahala yang tidak terbatas, dosa-dosa diampuni oleh Allah ya. Ketika sakit, 3 yang diambil oleh Allah ya. Kenikmatan makan ya. Kemudian muka yang muka yang ceria diambil oleh Allah sehingga mukanya tidak ceria. Kemudian yang ketiga adalah dosa diambil oleh Allah, diangkat. 2 dikembalikan, 1 dihilangkan, dihapus oleh Allah. 2 yang dikembalikan ketika dia sehat adalah kenikmatan makan, wajah yang ceria, sedangkan dosa tidak dikembalikan oleh Allah. Nah, maka Imam Syari Al-Qadi sebut alhamdulillah. Beliau menyebut alhamdulillah karena dengan musibah itu Allah hendak menghapus dosa saya dan mengangkat derajat saya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, beliau menyebut alhamdulillah karena kata beliau musibah itu hanya dalam urusan dunia. Urusan dunia ini sebesar apapun masalahnya akan ditinggalkan. Kalau dia yang tidak meninggalkan terlebih dahulu ya, atau kita yang meninggalkan dia karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kata beliau, ini musibah hanya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Ternyata bagi ulama-ulama dahulu itu Bapak Ibu, musibah yang paling besar adalah musibah dalam urusan agama. Sholat tidak khusyuk, malas ngaji, malas datang ke majelis ilmu, kemudian susah untuk bersedekah, itu musibah agama. Maka ketika ulama dapat musibah yang seperti itu, mereka merasa dapat musibah yang sangat besar. Nah, maka cara berpikir seperti inilah yang akan menuntun kita untuk menjadi orang yang sabar Bapak Ibu. Nah, ketika kita sabar, perhatikan janji Allah dalam ayat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Ini motivasi dari Allah untuk kaum muslimin saat itu yang sedang mengalami kesulitan. Tidak apa-apa kalian meninggalkan rumah kalian, tidak apa-apa kalian meninggalkan keluarga kalian yang masih kafir, tidak apa-apa kalian meninggalkan tanah kelahiran kalian. Sabar kata Allah, hijrah ke Habasyah. Allah akan sempurnakan pahala kalian. Baik. Kemudian alasan Habasyah dipilih sebagai tempat hijrah ya. Alasan Rasulullah memilih negeri Habasyah sebagai tempat hijrah karena raja di negeri itu adalah seorang yang adil dan tidak ada seorang pun yang terzalimi olehnya. Jadi orangnya sangat baik, saking baiknya Bapak Ibu. Namun pada akhirnya nanti ya, Raja Habasyah ini kan ketika kaum muslimin hijrah ke sana, dia masih beragama Nasrani. Agamanya masih Nasrani, ya. Namun pada akhirnya beliau masuk Islam. Ketika beliau sudah wafat, Nabi dapat kabar bahwa Raja Habasyah itu sudah wafat, ya. Maka Nabi mengumumkan kepada kaum muslimin. Maka ini dalil bahwa orang meninggal dunia itu sunnah untuk diumumkan, ya, disebarkan lewat WA atau disampaikan kepada orang-orang terdekatnya, ya, supaya banyak yang mendoakan dan mensolati dan yang bertakziah kepada keluarganya. Nah, saat Raja Habasyah ini meninggal, Nabi SAW mengenang kebaikannya. Kata Nabi, walaupun dulu ketika kaum muslimin hijrah dia masih dalam
keadaan beragama Nasrani ya. Tapi Nabi SAW kemudian mengajak para sahabatnya untuk sholat gaib, Bapak Ibu. Ya. Ini cara mengenang orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan dia jauh dengan kita. Kita tidak bisa datang kepadanya. Jika dia masih hidup, doakan dia. Kalau dia sudah meninggal dunia, minimal kita sholat gaib untuk dia. Sholat gaib itu boleh dilakukan sendiri dan lebih utama dilakukan secara berjamaah. Berapa lama batasnya sholat gaib? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut 3 hari, maksimal 3 hari dari hari wafat. Ada yang menyebut 40 hari, ya. Ada yang menyebut 6 bulan. Ada yang berpendapat selama diyakini jenazah itu masih belum hancur dimakan oleh tanah. Ini perbedaan pendapat. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, boleh, kapanpun boleh, ya. Nah, karena tidak ada ketentuan secara khusus mengenai batasan waktu untuk sholat gaib, ya. Ini bagi orang yang tidak bisa hadir untuk sholat secara langsung, ya, di hadapan jenazah. Maka ketika Raja An-Najasyi ini meninggal dunia, Bapak Ibu, Nabi melaksanakan sholat gaib untuknya. Raja itu bernama Ashamah bin Abjar. Ini nama aslinya. Adapun An-Najasyi itu nama gelar. Kalau di Mesir dulu gelar raja itu mereka sebut dengan Fir'aun. Ya, kalau di Arab Malik. Ya. Ada Malik Su'ud, ya, Malik Salman dan sebagainya. Kalau di Romawi raja itu diberi gelar dengan sebutan Kaisar. Kalau di Indonesia, Sultan. Nah, di Indonesia ini disebut dengan Sultan. Raja disebut dengan Sultan. Ya. Di Malaysia juga sama, raja disebut dengan Sultan. Sedangkan di Habasyah saat itu, siapapun yang menjadi raja, maka mereka akan menyebut dengan panggilan An-Najasyi. Nah, raja ketika kaum muslimin hijrah ke sana, raja itu bernama Ashamah bin Abjar. Nah, mereka disambut baik oleh Raja Habasyah dan mereka diperkenankan untuk tinggal sementara waktu di Habasyah karena memang orangnya sangat baik, ya, tidak pernah menzalimi orang lain. Siapapun yang datang ke negerinya akan disambut dengan baik dan akan diizinkan untuk tinggal sementara waktu di negeri tersebut, ya. Kemudian siasat orang kafir agar kaum muslimin kembali ke Mekah. Nah, setelah orang kafir mengetahui, ya, mereka dapat kabar bahwa sebagian umat Islam telah hijrah ke Habasyah sebanyak 16 orang, maka mereka melakukan strategi, melakukan siasat, Bapak Ibu, bagaimana kaum muslimin itu bisa kembali lagi ke Mekah untuk disiksa, diintimidasi, kemudian untuk melakukan penindasan kepada mereka, ya. Maka mereka melakukan siasat, ya. Mereka berkumpul, kemudian hasil dari musyawarah mereka memutuskan bahwa mereka memunculkan sebuah strategi menyebarkan berita hoax, ya. Berita bahwa kaum orang Mekah telah masuk Islam. Jadi disebarkan berita itu supaya mereka yang di Habasyah pulang, karena mengira bahwa semua kaum penduduk Mekah itu mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Disebarkan berita itu, mereka tulis, mereka kirim surat, mereka nyuruh orang untuk menyampaikan kepada kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah. Jika mereka mendapatkan informasi bahwa orang-orang Mekah udah pada masuk Islam, maka 16 orang yang di Habasyah itu pulang. Nah, setelah sampai ke Mekah ternyata itu berita hoax. Jadi berita hoax itu bukan hanya ada sekarang. Di zaman Nabi sudah ada berita hoax, ya. Berita palsu, berita dusta. Nah, siapa yang menyebarkan berita hoax, ya, itu dosanya sangat besar. Bayangkan kalau panjenengan buat berita hoax, disebarkan oleh orang, disebarkan lagi oleh orang lain, terus
maka orang pertama itu mendapatkan dosa yang bertubi-tubi, ya. Ketika orang kafir Mekah sudah tahu bahwa kaum muslimin sudah pulang dari Habasyah, maka mereka melakukan penindasan. Lebih kejam lagi, mereka melakukan penindasan, ya, disiksa dengan keras, Bapak Ibu. Nah, sehingga Nabi SAW saat itu menyarankan kepada kaum muslimin, bahkan Nabi menekankan kepada mereka untuk hijrah kembali ke Habasyah, ya. Nah, saat itu hijrah ke Habasyah bertambah banyak jumlahnya. Yang awal 16 orang, untuk hijrah yang kedua rombongan hijrah terdiri dari 83 orang laki-laki dan 19 orang wanita. Ada berapa semua nih? 83 tambah 19, 101 ya. Berarti ada 101 sahabat, 101 kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Tapi hijrah pertama dan kedua Nabi tidak ikut, ya. Nabi tidak ikut. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi orang yang pemberani, bukan penakut, Bapak Ibu. Apalagi Nabi saat itu memang punya pelindung, yaitu pamannya yang bernama Abu Talib. Jadi Nabi itu walaupun dakwah, beliau diancam, beliau disakiti tapi tidak parah, ya. Hanya dilempari dengan debu, kemudian hanya dikasih duri jalan-jalan yang biasa beliau lewati, tidak sampai dipukul, tidak sampai melakukan kekerasan yang luar biasa, karena beliau punya pelindung, yakni Abu Talib. Nah, sehingga Nabi tidak ikut hijrah ke Habasyah, baik hijrah pertama maupun hijrah kedua. Nah, hijrah yang kedua, Bapak Ibu, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 19 orang wanita. Nah, hijrah kedua ini lebih sulit daripada hijrah sebelumnya, ya. Karena orang-orang kafir Mekah sudah mengetahui bahwa kaum muslimin akan melaksanakan hijrah besar-besaran ke Habasyah, ya. Maka mereka berusaha untuk menghalangi. Mereka berusaha untuk menggagalkan hijrah itu. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah itu lebih kuat. Allah buat orang-orang kafir saat itu tertidur lelap, sehingga kaum muslimin dengan bebas tanpa halangan mereka berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua, Bapak Ibu, dipimpin oleh sahabat Nabi namanya Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far itu apanya Nabi? Paman, ya. Ja'far bin Abdul Muttalib, Bapak Ibu. Maka hijrah dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib sebanyak 101 orang. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin tiba di Habasyah dengan selamat dan disambut dengan baik oleh Raja Habasyah. Sudah sampai ke sana, dijamu, diberi tempat yang nyaman dan diizinkan untuk tinggal sementara waktu di negeri Habasyah. Tapi usaha kaum kafir Quraisy itu tidak berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu. Mereka tetap melakukan usaha strategi bagaimana kaum muslimin yang sudah sampai, yang sudah hijrah ke Habasyah itu mereka dipulangkan. Bahkan mereka diusir oleh Raja Habasyah. Maka mereka melakukan politik diplomasi, ya. Mereka mengutus 2 orang yang pandai berdiplomasi, pandai berbicara, pandai berkata-kata, ya. 2 orang itu bernama Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, namun kedua orang ini pada akhirnya nanti masuk Islam, ya. Amr bin Al-As pada akhirnya masuk Islam. Termasuk juga Abdullah bin Abi Rabi'ah juga masuk Islam, ya. Tapi sebelum mereka masuk Islam, mereka pernah diutus oleh kafir Mekah untuk melakukan diplomasi kepada Raja Habasyah, ya, agar Raja Habasyah itu mau mengusir kaum muslimin yang tinggal di negerinya dia, ya. Maka berangkatlah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya. Dan mereka dibekali dengan hadiah-hadiah. Mereka bawa hadiah, nah, untuk menyogok menteri dan menyogok Raja Habasyah.
Jadi sogok menyogok itu bukan hanya sekarang Bapak Ibu. Orang yang menyogok dan yang disogok di dalam neraka. Nabi menyebutkan dalam hadis yang jelas sahih, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok di dalam neraka. Jadi sogok menyogok itu bukan sifatnya kaum muslimin. Ya, itu sifatnya orang kafir di zaman jahiliyah, ya. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah mencela, melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, ya. Jangan menyogok Bapak Ibu, dosanya besar, ya. Kalau untuk buat SIM nyogok boleh enggak? Enggak boleh, tetap enggak boleh, hadirin. Nah, tidak punya SIM kan tidak berdosa, tapi kalau ditilang ya bayar. Baik. Nah. Kemudian mereka berangkat membawa hadiah, ya, yang nanti akan diperuntukkan oleh untuk menterinya Raja Habasyah, dan ada hadiah khusus yang akan diberikan oleh mereka kepada Raja Habasyah. Kemudian mereka sebelum bertemu dengan Raja Habasyah, dua orang ini terlebih dahulu menemui ajudannya. Ibarat kata itu penasihatnya, ya. Menemui penasihatnya, menemui menterinya, ya. Nah, kemudian berbicara, ngobrol, setelah itu kasih hadiah, ya. Lalu dua orang ini berkata, di negeri kalian ada kaum kami, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang terusir. Mereka takut kepada kami karena mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, dan mereka mengikuti agama baru. Kami lebih paham mengenai kondisi mereka. Nanti jika kami datang kepada Raja Habasyah untuk meminta mereka agar dikembalikan, ya, tolong kalian wahai para penasihat-penasihat raja mendukung kami. Oh, siap, kata mereka. Karena saat itu mereka diberikan hadiah, istilahnya disogok lah, ya. Nah, keesokan harinya Bapak Ibu, dua orang ini, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kemudian menemui Raja Habasyah. Nah, seperti biasa, ketika datang kepada raja, maka orang-orang jahiliyah itu akan sujud. Sujud itu bukan menundukkan wajahnya ke tanah, boten, ya, tapi seperti orang ruku begini. Makanya kalau kita menghormati orang, posisi sama dengan posisi ruku, syirik. Hati-hati. Jangan ajarkan anak panjenengan berbuat syirik. Kalau salaman mau cium tangan, angkat tangannya gini. Nih. Jangan biarkan bergelantungan di bawah begini, lalu anaknya yang sudah gede ngambil ke bawah kemudian mencium begini, itu termasuk syirik. Hati-hati. Ustaz kan tidak niat untuk ruku kepada selain Allah. Tapi ruku itu kan, gerakan ruku itu hanya khusus untuk Allah, maka tidak boleh dilakukan untuk selain Allah SWT. Syirik Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada anak santri atau anak panjenengan salaman dan dia udah gede kan, udah tinggi, bahkan lebih tinggi daripada panjenengan, karena susunya setiap malam terus dikasih susu, sebelum tidur dibikinin susu, akhirnya anaknya gede. Angkat tangannya begini. Jangan biarkan dia menunduk seperti orang yang ruku. Kalau mendekati posisi ruku, hukumnya haram. Mendekati begini, ya, tidak sampai lurus begini, mendekati posisi ruku, haram hukumnya. Nah, kita yang sudah belajar, kalau ingin menghormati yang tua, ingin mencium tangan, angkat tangannya, ambil, diangkat. Nah, tapi jangan terlalu kasar, ya. Diambil tangannya, diangkat, baru dicium, begitu. Maka ketika Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah datang kepada Raja Habasyah untuk menghormati, mereka sujud, ya, mereka menundukkan wajah seperti orang yang ruku. Kemudian
Bapak Ibu, setelah itu mereka berkata, wahai Tuan, wahai Raja yang mulia, Engkau adalah Raja yang adil dan Raja yang cerdas. Sesungguhnya di negerimu telah ada kaum kami yang datang ke sini untuk mencari perlindungan. Kami adalah dari kaumnya mereka. Kami ke sini untuk memberitahu kepada Anda bahwa mereka itu orang yang jahat. Mereka itu orang yang lari takut kepada kami karena mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka terpengaruh dengan agama yang baru, di mana agama itu bukan agama kami, bukan pula agama engkau wahai Raja. Dia itu agama yang baru dan dibawa oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Wahai Tuan, kami lebih tahu tentang kondisi mereka. Izinkan kami untuk membawa mereka dan usir mereka dari negeri Tuan. Kemudian Raja Habasyah saat itu menoleh kepada penasehatnya. Karena penasehatnya sudah disogok, maka mereka mengatakan, iya wahai Tuan, betul apa yang dikatakan oleh dua orang ini. Kemudian Bapak Ibu, Raja Habasyah tidak langsung memutuskan. Beliau karena cerdas, baik, tidak pernah menzalimi orang lain, maka beliau tidak mengambil keputusan sepihak, ya. Beliau memanggil kaum muslimin untuk memberikan penjelasan. Nah, akhirnya kaum muslimin saat itu kaget, ya. Tiba-tiba Raja memanggil, ada apa ini? Jangan-jangan kita ditanya apa agama kita. Bagaimana kalau kita ditanya? Ada di antara mereka yang berkata, kita jawab saja bahwa agama kita ini agama yang benar. Atau kita bacakan saja ayat Al-Quran yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, maka saat itu kaum muslimin pun datang memenuhi undangan Raja. Yang saat itu dipimpin, juru bicaranya adalah Ja'far. Ja'far ini sahabat Nabi SAW, ya, yang sangat fasih berbicara. Dan kalau berbicara, orang akan terpukau dan terkagum-kagum dengan bahasanya. Ya, ada memang orang yang diberikan kelebihan dalam berbahasa, Bapak Ibu. Ja'far datang dengan kaum muslimin, kemudian dipersilahkan duduk, ya. Lalu ketika Ja'far datang, ya, Ja'far dan kaum muslimin, Bapak Ibu, tidak sujud kepada Raja, ya. Akhirnya ditegur kan sama dua orang ini, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kata mereka, kenapa kalian tidak sujud kepada Raja? Dasar kalian ini memang orang yang tidak tahu adab, kurang ajar kepada Raja. Kemudian Ja'far berkata, kami hanya sujud kepada Allah dan kami dilarang sujud kepada selain Allah. Raja An-Najasyi, Bapak Ibu, kagum dengan jawabannya Ja'far, karena ajaran itu sama seperti ajaran agama yang dia anut, agamanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, kaum muslimin dipersilahkan duduk. Lalu kemudian Ja'far dipersilahkan oleh Raja An-Najasyi untuk menanggapi apa yang diucapkan oleh Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Raja bercerita, betulkah kalian ini orang yang terusir, orang yang terhina karena kalian telah meninggalkan agama nenek moyang kalian dan kalian takut kepada orang-orang Mekah karena kalian telah berbuat salah sebab kalian mengikuti agama yang baru. Kemudian saat itu Ja'far meminta izin kepada Raja An-Najasyi untuk berbicara. Ini saya bacakan Bapak Ibu, ya, karena sangat panjang sekali. Wahai Raja, sesungguhnya kami sama sekali tidak menciptakan agama baru. Akan tetapi Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Tuhannya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Pada awalnya kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, memakan riba, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga, dan yang kuat selalu menekan yang lemah. Dalam kondisi demikian, Allah mengutus Rasul yang kami ketahui asal-usulnya. Kami percayai kejujurannya, amanahnya,
dan kesuciannya untuk menyeru kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kami melakukan ibadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memerintahkan kami agar kami menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan batu-batu. Beliau juga memerintahkan kepada kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung persaudaraan, menghargai darah. Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu, memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengikuti risalahnya serta menjalankan petunjuk yang beliau bawa. Kami hanya beribadah dan menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada patung. Akan tetapi kaum kami memusuhi dan menyiksa kami agar kami kembali kepada agama nenek moyang, agar kami kembali menyembah patung-patung berhala setelah menyembah Allah. Mereka berlaku zalim dan menghalangi kami menjalankan agama, sehingga kami lari kemari untuk mencari tempat berlindung. Kami memilih negeri Anda dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zalim di sini. Raja An-Najasyi kemudian terpukau dengan jawaban Ja'far, Bapak Ibu. Karena bahasanya sangat bagus, ya. Kemudian Raja An-Najasyi bertanya, adakah sesuatu yang bisa kalian bacakan kepada saya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kalian, kepada Muhammad, ya. Kemudian saat itu Ja'far dengan suaranya yang merdu membacakan surah Maryam. Kafha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surah Maryam itu intinya Bapak Ibu adalah bercerita tentang Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Dan itu kisah yang paling disenangi oleh orang-orang Nasrani, ya. Maka setelah Ja'far membacakan surah Maryam beberapa ayat, raja kemudian menangis. Lalu kata raja, cukup. Kemudian raja berkata, sungguh bacaan ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari sumber yang sama, ya. Raja kemudian mengusir dua orang ini, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian memberikan penghargaan, kemudian kebaikan yang lebih kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin bebas tinggal di negeri Habasyah berapapun lama mereka ingin tinggal di negeri Habasyah, ya. Subhanallah, ketika dibacakan ayat Quran, Raja An-Najasyi itu langsung menangis, ya. Nah, kita yang muslim, yang betul-betul percaya kepada Allah dan Rasulnya, dibacakan ayat Quran kok tidak menangis, ada apa dengan hati kita ini? Sedangkan jin, Bapak Ibu, dibacakan ayat Quran, mereka langsung terpesona dan berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan bacaan yang sangat mempesona. Jin dibacakan ayat Quran, terpesona, iman dan berdakwah, serta mendakwahkan Al-Quran itu kepada kaumnya yang kafir. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Udah Islam sejak lahir, ya. Kemudian kita dibacakan ayat Al-Quran, tapi kita tidak tersentuh, bahkan bawaannya ngantuk terus, ya. Dibacakan ayat Quran ngantuk terus, ya. Imam baca sedikit panjang saja, sedikit panjang, ya, nggak banyak, udah ngantuk, udah batu, ya. Berarti kita ini belum menjadi orang beriman yang sesungguhnya. Nabi menyebutkan dalam surah Al-Anfal, orang beriman yang sesungguhnya itu pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat Quran bertambah imannya. Langsung bertambah imannya. Tersentuh, takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat azab dan berharap kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat tentang surga. Ini orang mukmin yang sesungguhnya. Ngoten. Ingat ya, bukan bertambah rezeki ya, tapi bertambah iman. Sebab ada orang meyakini ketika baca Quran, alhamdulillah saya baca surah ini, rezeki saya tambah lancar. Itu bukan orang mukmin yang sesungguhnya. Baca surah Waqiah misalnya. Bacalah surah Waqiah 40 kali setiap malam, maka kamu akan diwarisi jadi orang kaya. 40 kali setiap malam. Ya. Iya, kaya betul tuh, kaya tidur karena habis itu capek tidur terus. Ya. Nah, jadi orang beriman itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Bukan. Orang beriman yang sesungguhnya adalah menjadikan Al-Quran untuk menambah imannya kepada Allah, mengobati penyakit hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang mukmin yang ketiga adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah, sungguh-sungguh mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan berinfak sebagian harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita dibacakan ayat Quran, diperdengarkan ayat Quran tapi kita tidak tersentuh, ya, tidak masuk dalam hati kita, berarti kita masih belum menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Kita harus belajar untuk ke sana Bapak Ibu, ya. Karena Raja Habasyah saja ketika dibacakan ayat Quran, ya, dia menangis. Tak lama kemudian setelah itu dia masuk Islam, ya. Baik, sekarang kita masuk slide yang terakhir. Ibrah hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Yang pertama, hijrah ke Habasyah adalah dalam rangka himayatud da'wah. Himayah ad-da'wah, upaya melindungi dakwah dan agama Allah. Sebab kalau kaum muslimin tidak hijrah ke Habasyah, mereka bersabar di negeri Mekah, tawakal kepada Allah, ya, mereka akan disiksa. Disiksa, tidak kuat, akhirnya mereka wafat. Kalau mereka wafat, tentu kekuatan umat Islam semakin berkurang dan dakwah semakin terancam, ya. Maka hijrah ke Habasyah itu tujuannya adalah himayatud dakwah, menjaga, melindungi dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran untuk kita Bapak Ibu, bahwa ternyata sabar dan tawakal itu tidak hanya cukup dengan pasrah, ya, tapi harus melakukan action, harus melakukan ikhtiar, usaha Bapak Ibu. Orang yang hanya bersabar, hanya pasrah saja kepada Allah tapi tidak melakukan usaha, ini tawakalnya tidak benar. Ada sahabat datang ke Rasulullah bawa onta, lalu dia tanya, ya Rasulullah, onta ini saya ikat lalu saya tawakal, atau saya biarkan dan saya tawakal kepada Allah? Kata Nabi, i'kilha wa tawakkal, ikat dulu baru tawakal. Jadi tawakal itu sempurna dan sah apabila melakukan dua. Yang pertama, at-tawfid ilallah, berserah kepada Allah. Yang kedua, badlul asbab, melakukan sebab, atau yang kita istilahkan dengan ikhtiar Bapak Ibu. Semua Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar, ya. Nabi Musa ketika kaumnya kehausan, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Lalu dari batu itu muncul 4 sumber mata air, ya. Sebenarnya Allah kuasa langsung memunculkan air, tapi Allah ingin Nabi Musa alaihissalam melakukan asbab, melakukan ikhtiar, ya. Siti Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, lemah banget badannya, dan saat itu dia dalam keadaan yang sangat lapar Bapak Ibu. Maka kemudian Siti Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggerakkan, menggoyang pohon kurma. Sebenarnya Allah kuasa untuk langsung menjatuhkan, tapi Allah ingin Siti Maryam melakukan ikhtiar. Ikhtiar itulah yang
yang mendatangkan keberkahan, Bapak Ibu. Jadi tidak cukup tawakal itu hanya berserah diri kepada Allah. Kalau cukup hanya begitu, sahabat tidak akan hijrah dan tidak akan diperintahkan hijrah oleh Allah dan Rasulnya ke Habasyah. Ya. Hijrahnya mereka ini menunjukkan bahwa tawakal itu harus ada usaha, harus ada perjuangan. Ya. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya hijrah dari Darul Khauf, negeri yang penuh ketakutan, menuju Darul Aman, negeri yang penuh keamanan, dalam rangka meminta suaka politik dan perlindungan. Hal ini tentu dengan jaminan dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Nah. Kemudian yang ketiga, berbagai tipu daya orang kafir akan mengalami kegagalan, terutama jika umat Islam tetap istiqomah terhadap ajaran Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, kunci kemenangan. Kunci kemenangan itu istiqamah. Istiqamah berpegang teguh kepada ajaran Allah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, apabila kalian berhadapan dengan musuh, ya, maka fathbutu, berpegang teguh kepada agama Allah, istiqomah dengan ajaran Allah. Wadhkurullah, banyak berzikir kepada Allah. Apa jaminan Allah? La'allakum tuflihun, kalian akan menang, kalian akan sukses. Istiqomah, Allah akan turunkan pertolongan. Kemudian yang keempat, meminta perlindungan kepada non-muslim diperbolehkan selama tidak merusak atau membahayakan aktivitas dakwah. Nah, kita minta tolong secara ekonomi kepada mereka boleh, ya. Minta pertolong keamanan kepada mereka juga boleh, ya. Karena selama dalam urusan dunia, Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Kalau tolong menolong dalam urusan agama, ini perkara yang batil. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Misalnya kaum non muslim, mereka melaksanakan ibadah, lalu ada orang muslim yang jaga-jaga di depan. Dia termasuk orang yang berfungsi dalam kebatilan, ya. Nah, tapi kalau kita punya pemahaman seperti ini, orang menyebutnya kita radikal. Radikal. Baik. Jadi boleh meminta pertolongan, meminta bantuan, bekerja sama selama dalam urusan dunia. Bahkan boleh mendoakan mereka selama dalam urusan dunia, didoakan sukses usahanya, sembuh penyakitnya, ini boleh. Karena Nabi pernah mendoakan, ya, Romawi bisa mengalahkan Persia, ya. Kemudian yang terakhir, kemiripan antara ajaran Islam dengan agama sang raja yang memeluk agama Nabi Isa. Jadi ada kemiripan, Bapak Ibu, antara agama Islam dengan agama Nasrani, itu ada memang kesamaan. Nah, tapi perbedaannya juga banyak, ya. Kesamaan ada persamaan. Sama-sama tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Itu kesamaan dalam ajaran agama, ya. Tapi secara prinsip banyak perbedaan, ya. Akidah, orang Nasrani, orang Kristen meyakini Isa itu sebagai anak Tuhan, sedangkan umat Islam meyakini Isa sebagai utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, "Wahai Syekh, kami non muslim, kenapa ketika anak perempuan kami menikah dengan laki-laki muslim itu diperbolehkan, sedangkan perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan anak laki-laki kami yang Nasrani?" Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, karena kami meyakini Isa sebagai utusan Allah. Kalau kalian meyakini Isa sebagai utusan Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah, silahkan ambil anak perempuan kami untuk dinikahi, ya.
Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.